Semua perjalanan selalu dimulai dari satu langkah kecil, atau dalam kasus kita, satu stasiun kecil, Stasiun Bekasi. Dari sini kita akan menuju ke Bogor, kota yang terkenal dengan hujannya dan juga jalan legendaris bernama Surya Kencana. Jadi yuk naik kereta dan nikmati perjalanan menuju kota hujan. Lokasinya nggak jauh dari Kebun Raya Bogor, cuman beberapa menit aja naik kendaraan. Di sini tuh lengkap banget. Ada bangunan tua, kelenteng bersejarah, dan pastinya kuliner legendaris yang udah terkenal dari puluhan tahun yang lalu. Dan katanya, setiap kali ke Surken, kamu gak akan pulang dengan perut yang kosong. Halo semua! Selamat datang dalam segmen Histotri plus Rasa Karsa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 1. Saya Deswita Safira. Saya Syifa Mel Oktaviani. Saya Syafara Sanandita. Saya Sinta Ramadhani Priastoro. Saya Raditya Erlangga. Saya Zid Abdurrahmanisan. Saya Muhammad Fauzan Alatala. Kali ini kami berada dalam sebuah kawasan yang bernama Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Sebuah kawasan yang memiliki nilai sejarah sekaligus pusat kuliner. Melalui perjalanan ini, kita akan mengenal sejarah perkembangan Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, sekaligus kuliner khas Bogor yang melegenda. Di Surken ini banyak banget bangunan tua yang udah ada dari zaman kolonial. Lucunya, tata letaknya tuh ngikutin feng shui. Kelenteng Hoktaekbyo misalnya dipercaya jadi kepala naganya di kawasan ini. Sementara Jalan Surya Kencana jadi tubuh naganya. Jadi, kalau kamu lagi jalan di sini, bisa dibilang kamu lagi menyusuri punggung naga Kota Bogor. Sayang nggak, jalan yang sekarang penuh makanan ini dulunya jalur pos zaman Belanda. Yap, dulu Surya Kencana adalah bagian dari Jalan Raya Anyer Panarukan, proyeknya Dendels pada tahun 1808. Nah, karena banyak pedagang Tionghoa yang menetap di sini, kawasan ini berkembang jadi pusat perdagangan. Orang Belanda dulu bahkan nyebutnya Handelsstad, alias jalan perdagangan. Sekarang, ya tetap aja perdagangan juga, tapi versi kuliner dan nostalgia. Teman-teman, Jalan Surya Kencana ini bukan sekedar jalan raya biasa. Kawasan ini telah berkembang sejak abad ke-19 pada masa kolonial Belanda. Ketika pemerintah Belanda menata Bogor sebagai kota penunjang. Pada masa itu, komunitas Tionghoa ditempatkan di kawasan sekitar sini. Mereka kemudian membangun pemukiman, rumah toko, serta tempat usaha yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Bangunan-bangunan tua dengan ciri arsitektur paduan Belanda dan Tionghoa dapat kita lihat di sini, seperti kaca kayu berukuran besar, atap yang melengkung, serta deretan ruko yang rapat. Itu menjadi salah satu bukti bahwa sejarah masih bertahan hingga saat ini. Selain memiliki nilai sejarah, Jalan Surya Kencana ini juga dikenal sebagai pusat kuliner di Kota Bogor. Salah satunya kuliner khas Bogor yang melegenda adalah soto mie Bogor. Di sepanjang jalan ini, suasana selalu hidup, ramai oleh kendaraan, pejalan kaki, dan aroma makanan khas Bogor yang menggoda. Menariknya, hidangan ini sudah ada sejak masa kolonial loh. Dulu, soto mie Bogor dikenal sebagai makanan rakyat, karena bahan-bahannya yang mudah ditemukan dan mengenyangkan. Setiap langkah di Surya Kencana membawa aroma yang nostalgia. Dan mungkin di ujung jalan ini ada semangkuk soto yang menunggu untuk dinikmati perlahan di tengah hiruk-pikuk kota hujan. Permisi Pak, maaf mengganggu waktunya. Kami di sini ingin menanyakan sekilas info tentang ciri khas soto mie Bogor nih Pak. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama jualan di Jalan Surya Kencana ini Pak? Kalau itu mah nggak tahu berapa lama, cuman dari awal 2011 saja. Oh, dari 2011 ya Pak. Menurut Bapak nih, soto mie Bogor tuh apa sih yang bikin beda dari soto-soto yang lainnya Pak? Mungkin dari rasa, dari ragam isiannya. Menurut Bapak, kenapa soto mie Bogor sampai sekarang masih bertahan lama dan digemari oleh banyak orang? Menurut Bapak gimana? Mungkin caranya banyak, ciri khas orang-orang Bogor. Ya udah, cukup Pak. Pertanyaannya. Ya, terima
Makasih ya Bapak. Makasih ya, Bang. Nah, ini dia warung soto mie Bogor yang sejak tadi kita cari. Suasananya sederhana, tapi dari depan saja sudah bisa kecium aromanya. Sekarang penjualnya sedang nyiapin pesanan untuk kami. Ada mie, bihun, potongan daging, risoles, lalu disiram dengan kuah panas yang menggoda. Soto mie Bogor ini memang khas banget. Rasanya pas disantap di udara Bogor yang sejuk. Apalagi sambil menikmati hiruk-pikuk Surya Kencana di luar sana. Dan kadang hal sesederhana semangkuk soto bisa bikin kita tenang ya. Duduk di warung kecil, sembari dengar suara jalanan dari luar, sederhana tapi hangat. Mungkin itu yang bikin soto mie Bogor selalu istimewa. Soto mie Bogor merupakan kuliner khas Bogor yang sudah populer sejak zaman kolonial Belanda. Awalnya, kuliner ini merupakan perpaduan dari khas Tionghoa dan Sunda. Ciri khas soto mie Bogor ini dengan kuahnya yang bening namun terasa gurih, dengan isian yang beragam, dengan mie kuning, kol, tomat, bihun, daging sapi, dan kikil. Biasanya disajikan dengan sambal dan jeruk limau. Hingga kini, soto mie Bogor tidak hanya dikenal di Bogor, tetapi di seluruh penjuru di Indonesia. Menurut opini kami, satu porsi soto mie Bogor sudah dapat mengenyangkan. Dengan isian yang beragam, tidak heran jika soto mie Bogor ini dapat dikenal di berbagai penjuru Indonesia. Nah, setelah puas makan soto mie Bogor, sekarang waktunya kita lanjut cari sesuatu yang bisa ngadamin pikiran. Secangkir kopi liong. Minum kopi ini di tengah suasana Surya Kencana yang klasik membuat rasanya makin istimewa. Seolah setiap tegukan membawa kita kembali ke masa lalu. Masa ketika kopi bukan sekedar minuman, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teman-teman, apakah kalian tahu? Merek Kopi Liong adalah kopi yang paling legendaris di Bogor sejak tahun 1945. Nah, ciri khas dari Kopi Liong itu sendiri, dia itu terbuat dari robusta yang kuat, harum, dan pekat, serta dari sangrai yang tradisional. Sampai sekarang, Kopi Liong masih menjadi ikon tradisional di Bogor. Dari kawasan ini kita dapat memetik pelajaran. Jalan Surya Kencana itu mencerminkan toleransi, keberagaman budaya, dan juga akulturasi budaya. Kuliner di sini bukan hanya sekedar makanan, melainkan juga bukti interaksi masyarakat sejak zaman dahulu. Dengan kita menjaga dan melestarikan kota Bogor, kita tidak hanya mempertahankan cita rasa khas kuliner Bogor, tapi kita juga mempertahankan nilai sejarah dan budaya bangsa. Demikianlah perjalanan kami di Jalan Surya Kencana Kota Bogor. Semoga dengan ini kami semua dapat menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Sampai jumpa. Menjelang sore, Jalan Surya Kencana mulai berubah warna. Langit perlahan meredup, tapi kehidupan di jalan ini sama sekali belum berhenti. Pedagang masih sibuk melayani pelanggan terakhir mereka. Suara penggorengan, tawa kecil pembeli, dan klakson kendaraan yang saling bersahutan menciptakan harmoni khas kota Bogor. Jalan ini seperti cermin kehidupan, ramai, sederhana, tapi penuh makna. Setiap langkah kaki, setiap senyum, setiap aroma masakan yang melintas, semuanya menyimpan cerita. Ada nostalgia yang berhembus di setiap sudut Surya Kencana. Bangunan-bangunan tuanya seolah ingin bercerita bahwa tempat ini telah melihat banyak hal. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Dulu mungkin hanya sebuah jalan kecil tempat orang berdagang. Tapi kini Surya Kencana telah menjadi saksi dari kehidupan yang terus tumbuh di tengah perubahan. Dan di balik segala kesibukan itu, kita bisa belajar sesuatu, bahwa keindahan tak harus selalu megah. Kadang justru ada hal-hal sederhana yang sering kita lewati begitu saja. Seperti saat melihat ibu-ibu menyiapkan dagangan, bapak-bapak yang tertawa kecil sambil menyeruput kopi, atau anak kecil yang berlari di antara keramaian. Semuanya tampak biasa,
Tapi jika diperhatikan, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Surya Kencana bukan sekedar jalan, ia adalah potongan kecil dari denyut kehidupan kota Bogor. Tempat di mana masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan, tanpa saling menghapus. Seperti pesan dari Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Bahwa dalam kehidupan, siapapun kita selalu punya peran untuk memberi teladan, menumbuhkan semangat, dan mendukung satu sama lain. Karena mungkin inilah makna sesungguhnya dari Surya Kencana. Bukan sekedar tempat untuk dilalui, tapi ruang di mana manusia belajar saling menguatkan dan berjalan bersama dalam cahaya yang sama.